Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan mempresentasikan responsi UTS praktikum algoritma pemrograman. Yang pertama, anggota kelompok saya yaitu ada Mbak Saluna Fasya Elmina dengan NIM 21000182229. Lalu ada Mbak Didi Rohmah dengan NIM 21000182334, dan yang terakhir yaitu saya, Andri Pratama dengan NIM 21000182449. Yang kami lakukan pertama yaitu membuat rancangan mengenai program yang akan dibuat. Rancangannya seperti ini. Yang pertama, membuat fungsi login. Di sini ada label jam, lalu input string, input username, input password ke password, lalu input untuk mengecek apakah password yang ada di yang dimasukkan oleh user itu sesuai atau enggak sama yang di data array-nya. Kalau sama maka boolean convert 1 sama dengan true. Kalau passwordnya sama, terus boolean convert 2 sama dengan true. Lalu i-nya nanti akan diambil di assign ke ID. Lalu kalau misal passwordnya salah, nanti convert 2-nya false. Kalau username-nya salah, nanti convert 1-nya false. Nah, nanti kalau semisal keduanya ini bool convertnya tuh keduanya true, maka login akan berhasil. Kalau salah satunya ada yang salah, maka salah satunya ada yang salah atau keduanya ada yang salah, maka login akan gagal, lalu akan kembali ke label jam. Ya, selanjutnya beranda ini ada assign username dan saldo yang ada di username ke uang dan nama. Lalu cout username, cout saldo uang, kemudian nama toko, kemudian mencari nama toko. Ini user akan menginput nama toko sesuai, jika ada yang sesuai maka akan diambil toko array keberapa toko itu, lalu dimasukkan ke ID. Lalu di array toko ID itu dimasukkan lagi ke nama toko, kemudian cout nama toko, lalu cout yang voucher yang tersedia di toko. Nah, di sini sebelumnya ada ID 0. Ini untuk ID toko karena cuma ada satu, maka misalkan karena cuma ada satu, kemudian array indeksnya cuma 0, cuma ada satu yaitu 0. Lalu kemudian masukkan voucher yang ingin diklaim, ini voucher yang tersedia di toko. Lalu voucher yang akan diklaim akan masuk ke voucher array, kemudian menampilkan isi di toko produk-produknya, kemudian pemesanan. Nanti untuk penjelasan detailnya nanti di kodenya saja. Ini untuk pemesanan barang-barangnya nanti ada di kodenya, ada warna, ukuran, harga. Kemudian di musik keranjang ini nanti akan menampilkan barang-barang yang dibeli, kemudian total harganya berapa. Kemudian nanti akan memunculkan voucher yang dapat digunakan. Ini ketentuannya bisa menggunakan voucher 2.000 jika pembelian lebih dari 200.000, bisa menggunakan voucher 10.000 jika pembelian jika total pembelian 250.000. Jika tidak ada, maka tidak ada voucher yang bisa digunakan.
lalu checkout harga yang sudah dipotong oleh voucher. Kemudian ada fungsi checkout, ini nanti di checkout nanti ada masukkan alamat, kemudian daftar barang yang dipilih, lalu pemilihan penggunaan asuransi. Jika iya maka ditambah 100.700, jika tidak maka tidak ditambah. Kemudian ada pemilihan ekspedisi, jika lebih dari 100.000 maka akan gratis ongkir 30.000, jika kurang dari 100.000 maka tidak gratis ongkir. Kemudian ada fungsi pesanan. Fungsi pesanan ini nanti seperti mencetak hasil yang ada yang dipesan, seperti daftar barangnya, kemudian alamat, kemudian ekspedisi, kemudian total harga, dan juga sisa saldo. Nah, ini di sini nanti fungsi cetak ini juga akan digunakan untuk mencetak di Struct. Namun nanti bedanya ini di nama FS Stream-nya, layout-nya ini nanti ganti. Langsung saja di kodenya. Di sini pembagian tugasnya yaitu untuk saya mengerjakan mengenai beranda dan fungsi cetak, kemudian Dini itu basket atau keranjang, dan juga pesanan. Kemudian Mbak Saluna yaitu fungsi login dan juga checkout. Di sini juga saya bertugas membuat variabel. Oke, langsung saja yang saya akan menjelaskan kelasnya dan juga kodenya, yaitu yang pertama include iStream, dua include FStream, ini untuk cetaknya nanti di file struknya, kemudian using namespace, sini memakai kelas responsi, di private ada bool convert 1 dan convert 2, ini untuk login, cara pesan asuransi ini untuk asuransi dan juga perulangan nanti di pesannya. Kemudian ini ada float saldo, ini saldo yang kita punya di akunnya. Ini ada harga ekspedisinya di array ini. Lalu ada float uang, total dan sisa. Total ini total, sisa ini sisa saldo, uang ini saldonya nanti ditaruh, yang di array ini nanti ditaruh di uang. Lalu ada harga ini untuk array harga ini untuk menyimpan harga, ulang ID ekspedisi ini untuk tadi perulangan dan lain-lain. Kemudian ini voucher, keranjang, ukuran warna untuk meletakkan pesanan. Kemudian string, time user, time password, time toko, ini untuk pencarian toko, kemudian password, input password dan juga input user. Kemudian ada nama ini untuk checkout nama, kemudian nama toko ini nanti tem tokonya jika ditemukan maka akan di-assign ke nama toko, kemudian alamat untuk alamat, dan kemudian ini array username ini ada 3, di anggota kelompok, nama anggota kelompok, kemudian passwordnya NIM anggota kelompok, kemudian string toko karena tokonya hanya satu, kelas 1 ini Ahmad Gorden. Selanjutnya yaitu toko Ahmad ini array untuk menyimpan produk yang dijual di toko. Kemudian string kisaran ini untuk kisaran harga sebelum nanti masuk ke ukuran, pemilihan ukuran,
kemudian ada warna keranjang, barang keranjang. Barang keranjang ini untuk menyimpan barang-barang yang sudah dibeli. Oke, yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai fungsi login. Silakan Mbak Saluna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi login. Pertama-tama ada kelas responsi dengan fungsi login. Di situ terdapat label jam. Kemudian di outkan silakan login ke akun Anda terlebih dahulu, di mana user akan dialihkan untuk mengisi login sebelum melakukan pemesanan. Nah, di situ ada username. Username di situ dimasukkan dengan diinputkan oleh user dengan getLine time user, kemudian password juga dengan getLine time password. Kemudian untuk mencocokkan antara username dengan passwordnya digunakan perulangan for, di mana batas awal adalah 0 dan batas akhirnya 2. Kemudian di situ terdapat perulangan for dengan batas awal i sama dengan 0 dan batas akhir i kurang dari sama dengan 2, karena di atas sudah didefinisikan bahwa anggota pada username itu 3, ada 3 anggota. Pada pernyataan conditional if, apabila username yang diinputkan user sama dengan username pada array, maka convert 1 akan true. Kemudian masuk ke conditional yang kedua. Apabila password yang diinputkan sama dengan password yang ada di array, maka convert 2 akan true dan ID akan sama dengan i. Jika password salah, maka convert 2 akan false. Jika username salah, maka convert 1 akan false. Jika username dan password benar, maka login akan berhasil. Jika salah satu atau keduanya salah, maka login gagal dan kembali ke label jam. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi beranda. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi beranda. Dan di sini yang pertama mengambil username dengan indeksnya yaitu ID yang ada di fungsi login tadi, mengambil nama dan juga saldo. Kemudian mengoutputkan username dan juga saldo yang ada. Lalu mendapatkan inputan untuk mencari nama toko. Nama toko nanti akan dicari menggunakan loop for. Jika nama tokonya ada, maka akan diambil ID-nya, indeksnya akan diambil dan dimasukkan ke ID, dan kemudian mengassign nama toko ke toko yang dengan indeksnya tadi, ID tadi. Lalu jika ID-nya tadi untuk toko Ahmad ini kan tadi, kalau ini indeksnya 0, maka jika ID 0, maka akan out nama toko, kemudian voucher yang tersedia, kemudian memasukkan nomor voucher yang ingin diklaim. Nah, di sini akan dimasukkan ke array voucher dengan loop for dari 0 sampai 1 karena ini cuma ada 2. Kemudian daftar barang. Daftar barang ini nanti akan mengoutputkan nomor, kemudian barang yang ada di toko Ahmad dan juga kisaran. Barang yang ada di Ahmad ini ada 3 dan kisarannya juga 3. Kemudian di sini pakai indeks sama dengan 0, ini deklarasi indeks sama dengan 0 untuk loop do while ini. Pertama do, masukkan nomor barang yang ingin dipesan sesuai dengan nomor barang yang dikeluarkan tadi di sini. Lalu dimasukkan ke keranjang indeks, antisipan nomornya di array keranjang. Jika keranjangnya 1, karena barang 1 dan yang pertama itu gorden ini. Kemudian ada pilihan warnanya 1, 2, 3, 4. Kemudian akan dimasukkan akan menerima inputan nomor pilihan warna ke array warna menggunakan indeks tadi yang di sini. Kemudian jika 1,
maka assign warna abu hitam ke warna keranjang sama juga ke array warna keranjang dengan indeksnya ini. Kedua, maka coklat assign ke array keranjang, warna keranjang by indeks juga. 3 hijau, 4 merah. Kemudian ukuran ada 2. Kemudian minta masukkan nomor pilihan ukuran, dimasukkan ke array ukuran, ke indeks sama tadi. Jika 1, maka assign ukuran keranjang, assign array ukuran keranjang dengan indeks ini ke pilihan pertama. Dan juga akan assign harga dari ukuran pilihan pertama ini ke array harga menggunakan indeks yang gunakan tadi. Kemudian cout harganya, jika 2 maka akan assign ukuran pilihan kedua ke array ukuran keranjang menggunakan indeks, dan juga assign harganya di array harga menggunakan indeks juga. Lalu harganya akan disiatkan. Kemudian ini untuk pilihan barang yang pertama. Kemudian ini untuk pilihan barang yang kedua, sama juga warna. Yang pertama nanti ini tadi barang keranjangnya dimasukkan dari toko Ahmad, karena ini nomor 1, maka barang yang dengan indeks ke 0 di array toko Ahmad akan di-assign ke ini barang keranjang menggunakan indeks ke array barang keranjang ini menggunakan indeks yang 0. Kemudian apabila 2, maka yang toko Ahmad ini pada indeks ke-1, akan di-assign ke barang keranjang indeks. Kemudian pilihan warna sama juga ke warna indeks, jika 1 silver, 2 gold, 3 hitam, sama juga ke warna keranjang. Ukuran akan dimasukkan ke ukuran sama juga, jika 1 maka 50, harganya 45, ke ukuran keranjang, ke array ukuran keranjang menggunakan indeks juga, di harga juga menggunakan indeks juga. Kemudian cout harga ini sama juga, jika 2 maka 100, indeksnya menggunakan indeks ke ukuran keranjang, ke array ukuran keranjang. Kemudian harga, ke array harga, assign harganya berapa, dan cout harganya sama juga. Ini 3, 150, 72, kalau 4, 290, cout harganya. Kemudian untuk barang ketiga ini tidak ada detail mengenai warna dan ukuran, jadi langsung saja warna langsung merah dan ukuran standar. Harganya 85.000, kemudian cout harga. Jika pilihannya tidak selain tiga barang ini, maka akan cout pilihan tidak ditemukan. Kemudian increment index, cout and line, beli lagi atau tidak. Ini kemudian nanti minta sign ke pesan. Kalau pesannya nanti Y atau Y kecil atau Y besar, maka while-nya, maka do ini tadi nanti akan dilakukan sampai do ini tadi nanti akan dilakukan sampai while-nya ini tidak Y atau tidak Y kecil atau tidak Y besar. Selanjutnya fungsi basket, silakan Mbak Dini. Baik, pada fungsi basket di sini berisi tentang barang yang telah dikeranjangi atau dipilih. Pertama ada perulangan for dengan batas kurang dari 3, yaitu cout barang keranjang yang berarray I, kemudian ada warna keranjang berarray I, kemudian ukuran, yaitu ukuran keranjang berarray I, dan harga, kemudian harga I yang berarray I. Kemudian
ada perulangan untuk menghitung total harga dengan batas kurang dari 3, maka total ditambah dengan harga ber-RI. Lalu CO total harga sebelum dipotong voucher yaitu total yang telah ditambahkan dengan harga ber-RI tadi. Kemudian ada voucher yang dapat digunakan, itu menggunakan conditional if dengan total lebih dari sama dengan 200.000, maka voucher yaitu 2.000 dan totalnya dikurangi dengan 2.000. Kemudian jika total lebih dari sama dengan 350.000, maka voucher yang didapat adalah 10.000 dan totalnya dikurangi dengan 10.000. Jika tidak keduanya, maka tidak ada voucher yang dapat digunakan. Kemudian ada CO total harga atau total harga setelah dipotong voucher itu sama dengan total yang telah dikurangi voucher tadi. Selanjutnya fungsi checkout. Baik, untuk fungsi checkout sendiri, yang pertama menampilkan daftar pesanan. Di situ terdapat perulangan I dengan indeks I kurang dari 3. Di situ di-outkan barang, yaitu barang keranjang dengan indeks I, kemudian warna dengan warna keranjang yang diindekskan I, ukuran keranjang yang diindekskan I, dan harga dengan harga yang diindekskan I. Kemudian yang kedua ditampilkan penggunaan asuransi, di mana user diberi pilihan yaitu ya atau tidak, ya untuk pemakaian asuransi dan tidak jika user tidak akan memakai asuransi. Di situ terdapat conditional if. Jika asuransi sama dengan Y, maka total akan ditambahkan dengan 1.700. Kemudian di-outkan total harga setelah asuransi. Kemudian di situ dimasukkan alamat sebelum melakukan pengiriman. Pada out alamat digunakan getLine, kemudian masuk ke ekspedisi pengiriman. User akan diberi pilihan yang pertama JNE, JNT, Pos Indonesia, dan si cepat yang masing-masing memiliki ongkos kirim yang berbeda. Kemudian user dianjurkan untuk memasukkan pilihan ekspedisi. Kemudian lanjut, di situ terdapat pernyataan conditional if, di mana total kurang dari 100.000, total ditambahkan dengan harga ekspedisi, di mana indeks ekspedisi dikurang 1. Kemudian di-outkan total harga ditambah dengan ekspedisi. Kemudian jika total lebih dari 100.000, maka akan di-outkan selamat Anda mendapatkan gratis ongkir 30.000. Kemudian di-outkan lagi total harga ditambah ekspedisi. Lanjut ke fungsi pesanan. Di fungsi pesanan ini berisi daftar barang atau strak yang telah di check out tadi. Pertama ada perulangan for dengan batas kurang dari 3 yang berisi dengan out barang, yaitu barang keranjang berindeks I, kemudian warna keranjang berindeks I, kemudian ukuran keranjang berindeks I, dan harga berindeks I. Lalu ada out alamat, kemudian ada out ekspedisi. Jika ekspedisinya memilih 1, maka ekspedisinya menggunakan JNE. Jika ekspedisinya memilih 2, maka JNT. Jika ekspedisinya memilih 3, maka Pos Indonesia. Dan jika memilih ekspedisinya 4, maka menggunakan ekspedisi si cepat. Kemudian ada total harga, yaitu total
Selanjutnya ada sisa itu sama dengan uang dikurang dengan total. Lalu disi-outkan sisa saldo. Selanjutnya fungsi cetak. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi cetak. Fungsi cetak ini untuk mencetak struk dengan ekstensi txt. Yang pertama yaitu upstream file struk, ini untuk membuat struk txt-nya. Kemudian ini saya tuliskan sama dengan yang di pesanan. Yang pertama yaitu struk, kemudian ada username, terus barang yang dipesan menggunakan log4, barang keranjang, warna, ukuran, harga, nih dari array-nya tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada alamat tadi yang dimasukkan tadi, kemudian ada ekspedisi, ada pilihan ekspedisinya, kemudian ada total harga barang tadi semua berapa, kemudian sisa saldo. Lalu kemudian file close. Kemudian di integer main ada pemanggilan, yaitu pertama responsi A, ini objek kelas responsi objek A, kemudian dipanggil fungsinya. Langsung saja saya coba run di shell. Saya compile dulu, kemudian saya run. Di sini saya sesuaikan dengan soal responsi. Yang pertama yaitu mengenai login, username saya Andri Pratama. Lalu selanjutnya passwordnya yaitu NIM saya 210008249. Login berhasil, kemudian masuk ke beranda, kemudian mencari nama di beranda ini nanti kita ditampilkan username dan juga saldo. Ini seperti soal nomor 2. Nama toko yaitu Ahmad Gordon. Saya mencari nama tokonya. Kemudian kita lihat nama tokonya. Lalu saya mengklaim voucher yang tersedia, ada 1 dan 2. Kemudian daftar barang yang tersedia di Ahmad Gordon. Saya akan memesan 3 barang. Ini seperti soal nomor 3 yang user dapat membeli lebih dari 1 jenis. Saya akan membeli 3 jenis. Yang pertama yaitu saya membeli nomor 1, pilihan warna 1, kan nomor 1. Harga 123.500, pesan lagi ya. Mungkin saya akan beli yang item nomor 2, pilihan warna nomor 2, ukuran nomor 2, harga 52.000, beli lagi ya. Kemudian saya akan beli nomor 3, harga 85.000, beli lagi, tidak, saya membeli 3 saja. Lalu akan dilihatkan total harga sebelum dipotong voucher, kemudian setelah dipotong voucher, lalu dilihatkan daftar pesanan, lalu penggunaan asuransi. Ini seperti soal nomor 6, ya, saya menggunakan asuransi. Total harga setelah asuransi, jadi 25 ini ditambah 1.700, jadi segini. Kemudian masukkan alamat. Saya akan masukkan Magelang, Jawa Tengah. Ini saja. Dan milik ekspedisi pengiriman, saya akan memilih menggunakan si cepat. Lalu akan muncul struk daftar barang yang saya beli, kemudian alamat, terus ekspedisi, total harga, dan sisa saldo. Menggunakan voucher tadi ini sudah. Menentukan alamat penerima tadi sudah, asuransi sudah, memilih ekspedisi tadi sudah, kemudian fitur gratis ongkir ini saya mendapatkan gratis ongkir 30.000 sudah, kemudian melihat hasil invoice dalam bentuk struk txt. Nah di sini
Saya akan memperlihatkan ini struknya. Struk username Andri Pratama, daftar barang ini hitam 500 239 800 sudah sama seperti yang ditampilkan di shell ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.